Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Nuril Awalisani dari kelas Humas 4C. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi dan hasil penelitian dari teori-teori tersebut. Teori informasi organisasi. Organisasi merupakan tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menjalankan suatu organisasi, tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik guna mentransfer informasi secara tepat tujuan. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat banyak sekali kendala. Untuk meminimalisir kendala tersebut dibutuhkan pengetahuan mengenai teori-teori mengenai informasi organisasi. Teori informasi organisasi memiliki kedudukan penting dalam ilmu komunikasi karena menggunakan komunikasi sebagai dasar atau basis bagaimana mengatur atau mengorganisasikan manusia dan memberi pemikiran rasional dalam memahami bagaimana manusia berorganisasi. Seorang expert di bidangnya, Carl Weick, menggunakan suatu pendekatan untuk menjelaskan proses organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang diterimanya. Melihat organisasi sebagai suatu sistem yang menerima berbagai informasi yang membingungkan dan multitafsir dari lingkungannya dan berusaha untuk memahaminya. Dengan demikian, menurut teori ini, organisasi dalam perkembangannya akan mengalami evolusi seiring dengan upaya organisasi untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya. Fokus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sangatlah jarang satu orang atau satu bagian pada perusahaan memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk mendapat menyelesaikan tugasnya. Informasi yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber, namun demikian tugas mengelola dan memproses informasi tidaklah sekedar bagaimana memperoleh informasi. Bagian tersulit adalah bagaimana memahami informasi dan mendistribusikan informasi yang diterima dalam organisasi tersebut. Yang kedua, teori pemikiran kelompok atau grouping teori. Menurut Rahman, tahun 2005 merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus atau kebutuhan untuk sepakat kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Selain itu, menurut Irvin Janis, dalam bukunya Victim of Grouping tahun 1972 menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam kelompok kecil yang mana anggota-anggotanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Grouping diartikan sebagai sebuah cara pertimbangan yang digunakan sebagai anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Janis berpendapat bahwa anggota-anggotanya seringkali terlibat di dalam sebuah gaya pertimbangan yang mana pencarian konsensus atau kebutuhan semua orang yang sepakat lebih berat dibandingkan akal sehat. Janis yakin bahwa apabila kelompok yang kemiripan anggotanya tinggi dan mempunyai ikatan baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan. Ketika mereka menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik, atau ketika anggota kelompok tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada, mereka rentan terhadap grouping. Lalu yang ketiga, teori media massa atau framing. Dalam konteks komunikasi massa, framing dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Hal ini ditegaskan dalam Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Sebagai salah satu teori komunikasi massa, teori framing kerap kali dikaitkan dengan teori agenda setting karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Secara harfiah, framing dapat diartikan pembingkaian yang berasal dari kata frame yang berarti bingkai. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media dan komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau mengiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Framing berita merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu pemilihan fakta dalam
sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca atau publik. Framing tidak berbohong, tapi ia mencoba membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Hasil penelitian dari teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori informasi organisasi. Strategi pengelolaan majalah internal di PT Garuda Indonesia Persero Tbk berdasarkan teori informasi organisasi. Studi kasus pada majalah View tahun 2018. Majalah internal merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan perusahaan kepada karyawan. Salah satunya ialah PT Garuda Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara yang menggunakan majalah internal sebagai salah satu media komunikasi perusahaannya. Majalah internal tersebut merupakan majalah View yang dikelola langsung oleh Divisi Internal Communication PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana pengelolaan majalah View sebagai majalah internal dalam mengurangi ketidakpastian informasi berdasarkan teori informasi organisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori informasi organisasi oleh Carl Weick dengan menggunakan konsep komunikasi organisasi, komunikasi internal, media internal, dan majalah internal. Peneliti menggunakan paradigma positivistik melalui pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan konten ke dalam majalah View, pengelola majalah tidak merujuk pada segmentasi karyawan terkait mengklarifikasian masalah-masalah dari masing-masing umur karyawan, namun kontennya tetap mengacu kepada isu-isu penerbangan secara global, program jangka pendek perusahaan, strategi dan kegiatan perusahaan dalam hal mengurangi ketidakpastian informasi. Pengelola majalah View menyajikan informasi yang berkaitan dengan penurunan kondisi perusahaan, kemudian mengelola informasi tersebut melalui pemilihan kata yang tepat tanpa harus menempatkan perusahaan di posisi yang salah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, lalu teori yang digunakan teori informasi organisasi. Kemudian ada penelitian yang kedua dari teori pemikiran kelompok atau grouping teori. Studi kasus kohesivitas dan grouping dalam kelompok wartawan amplop Kota Tegal. Praktik penerimaan amplop merupakan praktik yang ada dalam keseharian wartawan di Indonesia. Salah satunya di Kota Tegal, Jawa Tengah. Perilaku menyimpang ini disebut cacat jurnalisme sebab ia mampu mempengaruhi proses jurnalistik yang idealnya jauh dari intervensi kepentingan narasumber. Beberapa studi menunjukkan upaya dari berbagai lembaga belum signifikan untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan analisis dalam praktik penerimaan amplop oleh jurnalis dari sisi komunikasi, khususnya level komunikasi kelompok. Kelompok wartawan dianalisis menggunakan teori grouping dari Irving Janis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kohesivitas dan gejala grouping kelompok wartawan amplop, melanggengkan aktivitas penerimaan amplop melalui kelompoknya. Hal ini penting untuk dikaji mengingat wartawan merupakan salah satu dari faktor dalam fenomena gratifikasi ini. Hasil penelitian menunjukkan kelompok wartawan memiliki kohesivitas tinggi yang disebabkan oleh faktor kesamaan profesi, nasib, dan kepentingan. Selanjutnya, pola komunikasi dan pemecahan masalah cenderung berpusat. Penelitian ini juga menyimpulkan kelompok wartawan amplop mengalami gejala grouping. Gejala grouping yang dialami kelompok wartawan ini turut melanggengkan praktik penerimaan amplop dari narasumber. Metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif. Lalu teori yang digunakan teori grouping. Lalu ada penelitian ketiga dari teori komunikasi yang ketiga, yaitu teori media massa atau framing. Dengan judul penelitian konstruksi
mayoritas di media online, studi analisis framing terhadap pemberitaan RUU Permusikan di media online detik.com. Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah bingkai yang dilakukan media online pada masa penyajian pemberitaan di dalam suatu peristiwa. Fokus pada penelitian ini adalah peristiwa jejak, pendapat dan uji sertifikat musisi yang menjadi salah satu bagian dari isu RUU Permusikan yang berlangsung selama periode Januari sampai Februari tahun 2019. Peneliti menganalisis pemberitaan detik.com mengenai isu RUU Permusikan menggunakan metode analisis framing Zongdan, Pang, dan Gerald M. Kosicki. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemberitaan mengenai isu RUU Permusikan detik.com memiliki kecenderungan untuk menyajikan artikel dengan bingkai positif dengan menampilkan RUU Permusikan sebagai wujud regulasi yang dibutuhkan musisi. Dalam pemberitaannya, detik.com membingkai isu RUU Permusikan dengan menonjolkan sisi-sisi positif dan menghilangkan pemaknaan negatif sebuah topik atau peristiwa dengan menggunakan pemilihan kata, kutipan sumber, hingga gambar pendukung. Detik.com cenderung menyajikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dari sudut pandang penyusun RUU Permusikan. Hal ini menjadikan Detik.com tidak berlaku imbang dalam menyajikan berita secara cover both side. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan teori yang digunakan yaitu teori media massa atau framing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.